Oke, buat Ita, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa? Aku ada pertanyaan yang bikin penasaran sih, Pak. Wah, apa Kan tuh? biasanya kalau di lowongan kayak gitu ya, lowongan kerja itu kan Hmm, hmm, kualifikasinya suka ada yang minimal 1 tahun pengalaman. Tapi hmm. di situnya untuk fresh graduate juga masih dipersilahkan untuk bisa melamar. Terus eh, apakah kesempatan keterimanya itu kesempatan kerjanya itu keterima Hmm. kerjanya tuh bakal sama atau yang diutamainnya yang berpengalaman? Oke, aku jawab dulu. Nih, biar kamu paham logikanya. Lowongan kerja itu ada yang spesialis, ada yang generalis, ada yang antara keduanya, semi generalis gitu ya. Kayak gitu. Nah, ketiga hal ini bisa ditunjukkan dari kualifikasi. Misalkan dari sisi pendidikan. Kalau spesialis, misalkan tulisan di situ, minimum S1 teknik mesin gitu. Itu kamu mau teknik industri daftar, elektro daftar, teknik pertanian daftar, ya nggak cocok gitu. Karena dia benar-benar spesialis, dia butuh teknik mesin, S1 teknik mesin gitu. Oke. Di sini ada yang lebih general, umum. Misalkan D3 atau S1 semua jurusan. Nah, lebih longgar kan gitu. Jadi yang ini spesialis tadi gitu, kalau ini atau minimal SMA atau SMK. Dia luas gitu. Atau yang di tengah-tengah. Misalkan minimal lulusan akuntansi, koma, manajemen, koma, hukum, koma, atau jurusan lain yang setara gitu. Pernah lihat ya kualifikasi pakai koma, koma, koma gitu. Nah itu termasuk yang tengah, oke ya, kayak gitu. Jadi loker tuh akan ada yang semacam ini. Mungkin dari pengalaman kerja, ada pengalaman kerja yang tadi spesialis, berpengalaman sebagai sales manager minimum 5 tahun. Ya udah gitu. Dia bener-bener nyari yang itu gitu. Atau yang general banget. Jadi tulisannya cuma menguasai ini, pernah ini. Tapi terserah mau berapa tahun, yang penting bisa itu aja. Gitu. Jadi nggak ada patokan angkanya. Gitu. Ada yang di tengah-tengah. Ya, yang di tengah-tengah ini yang kamu bilang barusan. Gitu. Pengalaman minimum 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan untuk melamar. Kayak gitu. Ini termasuk yang di tengah-tengah. Pertanyaannya sekarang, kesempatannya apakah sama antara yang fresh graduate maupun yang punya pengalaman minimum 1 tahun? Jawabannya sama. Karena kan masing-masing orang itu peluangnya kan 50%, 50%. Kalau nggak keterima, ya enggak. Kalau nggak lolos, ya enggak. Ya udah 50-50 kan intinya. Kita nggak ada pastinya gitu. Nah, sekarang coba kita pahami dulu logika atau kenapa ya perusahaan kalau tulisannya pengalaman minimum 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar. Kan seolah-olah menyetarakan gitu. Menyetarakan antara fresh graduate dengan pengalaman minimum 1 tahun. Nah, ini kamu harus pahami logikanya begini. Jadi intinya adalah untuk posisi itu, dia ada kumpulan orang atau orang yang cocok untuk posisi itu tuh memang ada dari golongan atau kategori fresh graduate, ada yang dari kategori orang punya pengalaman. Kok bisa? Nah, kita jawab. Pengalaman minimum 1 tahun. Yang dibilang itu adalah pengalaman. Pengalaman itu boleh pengalaman kerja, pengalaman proyek, pengalaman magang, organisasi, kepanitiaan, bootcamp, belajar sendiri, and entrepreneurship gitu. Karena yang disebut pengalaman minimum 1 tahun. Nah ini banyak banget yang akhirnya debat di situ. Loh kita kan fresh graduate, masa fresh graduate tiba-tiba ada tulisan pengalaman minimum 2 tahun. Baca dulu yang ditulis pengalaman kerja atau pengalaman. Kalau pengalaman kan nggak harus pengalaman kerja. Praktikum di kampus itu anggap sebagai pengalaman. Kalau kamu nganggap bahwa itu merupakan pengalaman, pede aja ngelamar gitu. Karena disebut di situ adalah pengalaman. Mungkin nggak kalau di situ ada tulisannya pengalaman kerja minimum 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar. Boleh. Pengalaman misalkan ada loker jadi sales jualan, ya kan? Pengalaman minimum 1 tahun jadi sales, ya boleh karena dia memiliki kemampuan komunikasi, persuasi, menjual produk ke orang dengan praktek langsung selama setahun. Tapi ada fresh graduate yang dia belum pernah kayak begitu, belum pernah kerja,
jualan produk punyanya perusahaan gitu ya. Tapi barangkali selama dia kuliah, ternyata dia punya toko online gitu. Dia udah bisa live shopping di TikTok, di Shopee dan lain-lain misalkan. Dia punya usaha sendiri, dia bisa jualan. Atau mungkin dia aktif dalam organisasi dan kepanitiaan. Jadi dia biasa ngomong. Jadi sales kan harus banyak ngomong, banyak ide gitu. Kenapa kok perusahaan PD melakukan itu? Ya karena ada kondisi yang setara. Toh juga nanti kalau masuk kan diajarin. Mungkin ada trainingnya, kamu juga kerja nggak sendiri, ada timnya, punya atasan. Ada training-training yang diberikan oleh HR untuk pengembangan diri karyawan-karyawannya gitu. Sehingga di loker tersebut disetarakan dengan bahasanya pakai koma tadi. Pengalaman minimum sekian tahun, koma fresh graduate dipersilahkan melamar. Lalu gimana kalau saya sebagai fresh graduate tanpa pengalaman kerja? Lihat loker itu, lamar aja. Nanti tinggal kamu yakinkan mereka pada saat interview. Ini di sini kan Anda tidak punya pengalaman kerja selama minimum 1 tahun. Atau Anda kan masih fresh graduate nih. Kenapa Anda ingin bekerja di sini? Tonjolkan bahwa memang saya pengalamannya hanya pengalaman kuliah, pendidikan. Tapi selama periode kuliah, saya nggak cuma kuliah pulang doang. Saya aktif di organisasi, kepanitiaan, volunteer tertentu, saya punya bisnis pribadi, saya aktif belajar atau pengembangan diri, ngikutin seminar webinar gratis, gitu-gitu. Dan lain-lain, ikut kursus, gitu. Nah, tonjolinnya lewat situ. Jadi aku ngelihatnya ini cukup setara antara yang belum punya pengalaman dan sudah punya pengalaman. Tapi kalau bahasanya tadi diprioritaskan itu gimana? Jadi sebenarnya gini, diprioritaskan itu biasanya ya cenderungnya itu di info lokernya sudah disebutkan. Gitu. Misalkan diprioritaskan domisili sini dan sekitarnya. Atau mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris, koma. Menguasai bahasa Mandarin merupakan nilai plus. Pernah lihat kayak gitu? Bahasa yang sejenis kayak gitu. Gitu. Mampu berbahasa Inggris, koma. Mampu berbahasa Jepang diutamakan gitu. Nanti kamu akan menemukan bahasa-bahasa gitu di loker-loker. Makin sering kamu lihat loker di grupku, kamu akan sering melihat itu. Oke? Kayak gitu. Jadi di sini yang akan kamu temui itu. Gitu. Paham ya? Oke. Masih penasaran nggak? Nggak apa-apa. Tanya lanjut lagi kalau masih penasaran. Boleh banget. Oke, Tak. Mungkin ada respon atau tambahan pertanyaan, boleh banget. Apa tuh? Yang tadi sudah cukup jelas, Pak. Oke. Tapi ada, kan aku tuh selama kuliah tuh nggak pernah ikutan magang ya, Pak. Tapi setiap tahun atau setiap semester genap tuh aku bikin kayak laporan gitu, terus ada dibikin jurnal. Nah, kayak penelitian gitu. Tapi jurnalnya tuh nggak pernah terbit di situs resmi kayak gitulah, yang pendidikan Sinta atau kayak gitu. Nah, itu tuh bisa dicantumin di CV atau nggak bisa, Pak? Oke, aku nanya dulu. Kenapa kamu nggak magang? Apakah magang itu nggak wajib? Atau di situ pilihan mau magang atau jurnal atau gimana? Atau magang atau KKN atau gimana di kampusmu? Jadi magang itu emang nggak ada programnya di apa sih di kampus aku. Jadi kampus aku tuh ada programnya tuh kayak bikin penelitian gitu loh pas setiap semester genapnya. Jadi nggak ada magang ya, adanya penelitian ya. Ya. Oke, kalau nggak ada magang, maka nulis jurnal tadi, penelitian tadi dimasukkan ke dalam CV. Paling nanti di situ ada keterangannya dulu pada saat di situ. Jadi membuat jurnal apa, terus ada keterangannya gitu loh, dibikin narasi bahwa jurnal merupakan syarat wajib yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa di semester genap di universitas saya gitu. Gitu. Dalam kurung sebagai pengganti magang misalkan kayak begitu. Nggak apa-apa, dicantumin aja. Cantumin aja jurnalmu itu judulnya soal apa, terus habis itu tanggung jawab kamu di situ gimana gitu. Itu aja sebagai pengganti magangnya. Nanti kita lihat ya secara detail di CV-mu pada saat kita bedah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau jurnalnya nggak dipublish gitu, terus jurnalnya ini jadi kayak tugas kuliah doang, atau sebenarnya buat internal aja di kampusmu. Jadi publish tapi untuk akademisinya aja gitu, atau gimana? Kira-kira gimana?
buat ini aja, di lingkungan kampus aja, disimpan di perpustakaan kayak gitu Pak. Oh, ya udah kalau Atau disimpan di di publish-nya di web kampus. ya udah kalau memang ada di web kampus gitu-gitu, itu kan sebenarnya bisa kamu screenshot aja, terus nanti bikin portofolio misalkan. Tapi pada saat kamu nulis jurnal, jangan kayak nulis sekedar saya pernah bikin jurnal gitu. Jangan cuma judul gitu. Tapi di situ ada poin-poinnya, mengulas apa gitu-gitu, atau hasilnya gimana gitu. Harus ada breakdown-nya gitu ya, Tak ya. Oke, boleh ya. Terus apa lagi? Kamu ada pertanyaan apa lagi terkait itu? Sebenarnya sih ada beberapa, tapi aku semalam sih udah nonton YouTube Bapak, jadi kayak udah terjawab gitu loh Pak. Oh ya? Oh, Hmm. kok bisa ya gitu. Oke. Tapi yang kamu udah nonton dari YouTubeku udah ini belum? Udah kayak yakin gitu atau masih ada yang tanda tanya? Ini maksudnya waktu bilang gini apa sih gitu? Ada nggak? Oh, yang ini sih yang gimana supaya email kita tuh dilirik sama HR. Oh, ya sama ya. Kalau soal email kan pada saat kita ngirim lamaran, kualifikasinya harus sesuai dengan yang diminta. Pastikan kalau ngirim email itu tetap ya, body email itu wajib. Lampiran itu sesuai dengan yang diminta, ukuran filenya, nama filenya, jadikan satu PDF, bukan jadi INRAR gitu. Terus biasakan kalau bikin ngirim email itu, nulisnya itu dari bawah dulu, lampirannya di attach dulu, baru nulis body email, baru judul, baru tujuan. Jangan ngisi alamat email tujuannya dulu, nanti salah klik tiba-tiba dokumen lampirannya telat atau ketinggalan gitu, kekirim nanti malahan. Terus habis itu ngirim email itu kapanpun boleh, tapi kalau kamu punya waktu kosong di hari kerja dan jam kerja itu diprioritaskan di situ. Jadi intinya tuh ngirim lamaran kapanpun boleh, tapi di hari dan jam kerja lebih bagus. Jadi bukan berarti di luar jam kerja, hari kerja nggak boleh ngirim. Tapi pada saat di hari kerja dan jam kerja, khususnya yang via email, itu intensitas tinggi aja, jangan nunda. Gitu, karena tiap hari selalu ada loker baru gitu, jangan ditunda. Terus pada saat kamu udah selesai ngirim, ya kan, nanti direkap, bikin rekap sendiri di Excel. Saat direkap, kan ada perusahaan ini yang kamu kirim, nama PT-nya cari di LinkedIn. Setelah nama PT-nya cari di LinkedIn, cari satu website, bukan website, official LinkedIn-nya perusahaan. Kamu follow tuh, karena banyak perusahaan yang official LinkedIn-nya itu juga posting loker. Nomor 2, connect atau follow ke HRD dari perusahaan tersebut. Kalau bisa connect, nanti kamu tinggal DM perkenalan diri. Termasuk menyampaikan maksud kamu. Terima kasih Pak telah menerima permohonan koneksi saya. Atau terima kasih atas informasi lowongan pekerjaan yang Anda post melalui akun LinkedIn. Baru saja saya mengirimkan email lamaran kerja ke email tersebut. Semoga sudah diterima dengan baik ya Pak. Gitu. Jadi ajak ngobrol sambil kenalan kayak begitu. Jadi nomor 2 adalah connect ke HRD-nya. Yang ketiga adalah coba cari user, calon user ibaratnya. Misal kamu ngelamar kerja jadi staff apa, coba cari, kan bisa ya di filter ya. Habis masukin nama PT, terus filter people, cari orang yang jabatannya tuh supervisor atau manager dari posisimu gitu. Gitu. Jadi biar bisa ada interaksi sama beliaunya. Biar apa? Biar akun LinkedIn-mu mungkin di visit, mungkin akun LinkedIn-mu di review kayak begitu. Ini artinya selain butuh email yang dikirim, disiapkan dengan baik dan benar, butuh ada perekapan dan butuh ada tindak lanjut dari LinkedIn. Sehingga akun LinkedIn-mu harus setelah dibikin dilengkapi profilnya. Setelah dilengkapi profilnya harus lengkapin aktivitasnya. Nah, itu yang akhirnya akan bikin emailmu itu kemungkinan akan segera diresponnya itu tinggi. Ngajak ngobrol orangnya, ngajak ngobrol orang di balik email penerima, kayak gitu. Itu mungkin yang kamu belajar dari channel YouTube-ku gitu. Jadi kalau mau belajar dari channel YouTube itu sebenarnya ada 3 playlist utama yang udah bikin banyak orang dapat job gitu. Yang pertama itu tes interview. Nanti ada playlist judulnya tes interview. Itu buat belajar interview HR atau user. Di situ aku ngajarin mindset. Jadi biar kita menghadapi interview HR atau user tidak menghafal jawaban dan menghafal pertanyaan, tapi paham. Yang nomor 2, playlist yang judulnya itu FAQ seputar karir. FAQ seputar karir ya mungkin ya tanya jawab yang kayak begini nih, yang mungkin kamu pengen tanya tapi belum kepikiran tapi udah aku bahas di sana. Gitu. Itu yang kedua itu. Dan yang ketiga adalah playlist judulnya LinkedIn Plus gitu. LinkedIn Plus ini adalah sebenarnya LinkedIn ada 2 ya di playlistku. LinkedIn Plus dan dasar LinkedIn. Kalau dasar LinkedIn itu lebih untuk
memahami cara ngisi informasi yang ada di LinkedIn biar suatu saat mungkin akun LinkedIn-mu kayak akun LinkedIn-ku. Tapi kalau yang LinkedIn Plus adalah ide menemukan loker di LinkedIn dengan cara yang berbeda sambil bangun koneksi. Karena kalau punya akun LinkedIn itu tidak hanya melengkapi akunnya terus sibuk apply. Tapi di situ kamu harus sambil connect dan follow orang baru setiap hari kayak gitu. Oke? Itu. Mungkin ada lagi pertanyaan nggak? Kalau Tapi nggak ada mungkin kadang ya kita ke pas sesi setelah detail. Apa tuh? saya connect gitu terus DM misalkan nge-DM HR atau kayak itu kebanyakan tuh jarang ada yang bales. Nggak apa-apa. Yang penting kamu udah ngelakuin itu. Kalau kamu udah punya, kamu kalau punya LinkedIn, kamu harus paham LinkedIn itu sosial media. Jadi dari sisi medianya itu kan ya tadi, media nemuin loker, media ngirimkan lamaran, tapi fungsi sosialnya kamu juga lakukan. Connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin, komen di postingannya orang, tidak sekedar interested, up, amin, gitu-gitu. Bener-bener seperti orang dengan modal pemikiran, modal pengalaman kerja, pengalaman pendidikan gitu, nggak sekedar up gitu aja gitu. Dan dilakukan semacam itu, nanti lama-kelamaan akunmu tumbuh, nanti namamu terkenal. Ibaratnya gini deh, si HRD ini, kalau kamu udah connect sama beliau, beliau bikin postingan loker, kamu like, kamu komen. Posting lagi, kamu like, kamu komen. Kayak gitu terus. Suka nggak suka itu orang akan hafal namamu lama-lama. Karena kamu selalu muncul terus. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya. Kalau aku udah coba connect, udah diterima, udah aku DM, nggak dibalas gimana? Ya nggak apa-apa. Porsimu sebagai job seeker udah selesai. Gitu. Mendingan udah di kayak begitu kan daripada kamu nggak melakukan itu. Urusan dibalas enggak kan urusannya mereka. Yang penting kamu sudah berkomunikasi dengan bagus. Kayak gitu. Itu aja sih. Gitu. Ada lagi nggak yang sifatnya general? Kalau sejauh ini cukup sih. Cukup ya? Berarti kita sekarang masuk aja ke sesi detailnya ya. Oke.